Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Fahri Setia Official. Ya, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya. Terima kasih buat view, share, like, dan subscribe-nya. Karena dukungan kalian buat gue makin semangat untuk bikin konten-konten menarik lainnya. Video gue kali ini akan menjawab lebih lanjut pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Bayu Aji yang sudah gue jawab setengahnya pada video sebelumnya. Buat kalian yang lupa, ini dia pertanyaannya. Mas Fahri bisa konsultasi nggak ya? Jadi depan rumah saya ada pasar yang dikelola swasta, lokasi di Ponalan, Muntilan, Magelang. Namanya Pasar Baru Ponalan. Bisa dilihat di Google Maps. Pasar tersebut berdiri di tanah khas desa. Pasar tersebut bangkrut karena sepi pedagang. Akhirnya disewakan ke pabrik penggilingan bakso Granat Magelang. Nah, suara penggilingan itu sangat mengganggu dari mulai subuh jam 4.30 pagi sampai jam 12 siang. Yang disewa pabrik bakso tadinya nggak begitu besar areanya. Nah, kemarin mulai dilebarkan area sewanya mendekati depan rumah saya. Dan kemungkinan polusi suara, asap, dan limbah pembuangannya bakal lebih mengganggu. Solusinya gimana ya, Mas? Lapor kemana sebaiknya? Kemarin gue baru bahas dari segi administrasi dan sedikit mengenai tanah khas adat itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas mengenai pencemaran lingkungan hidupnya. Pada dasarnya mengenai pencemaran lingkungan hidup itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, apa itu pencemaran lingkungan hidup? Diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Nah, apa itu baku mutu lingkungan hidup? Dijelaskan di angka sebelumnya, di angka 13, bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dari sini bisa diketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup itu bisa terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Terbukti dengan ada frasa masuk dan atau dimasukkannya. Kemudian dengan adanya baku mutu lingkungan hidup ini, sebenarnya masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan atau energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup itu sebenarnya diperbolehkan. Tetapi ada batasnya. Ya kayak sabar, ada batasnya. Masa lihat pacar kita jalan sama mantan, tetap sabar. Nah, lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup dijelaskan dalam pasal 20 ayat 2 undang-undang ini. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di situ kan dijelasin tuh ada jenis-jenis baku mutu lingkungan hidup. Nah, kemudian negara memberikan cara jikalau nanti ke depannya dimungkinkan muncul baku mutu lain tidak disebutkan dalam ayat tersebut yang belum teridentifikasi sebelumnya dengan menggunakan frasa baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sudah diterkan nih kalau misalkan ada perkembangan bisa masuk ke dalam ayat ini. Terima kasih pemerintah. Nah, tapi karena baku mutu itu ada banyak, seperti apa teknisnya? Ya, kita nggak bakalan bahas dari situ ya, karena kita hanya akan membahas mengenai penafsiran peraturan perundang-undangannya aja. Dalam hal ini Undang-Undang PPLH. Untuk teknisnya bisa ditanya ke analis lingkungan hidup. Kalau saya juga, saya nggak tahu dong. Kalau saya tahu nanti saya jago. Nah, pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup itu harus melakukan penanggulangan dan pemulihan. Penanggulangannya diatur dalam pasal 53, pemulihannya diatur dalam pasal 54. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini kasusnya Mas Bayu Aji, sebenarnya perusahaan bakso itu harus memberikan informasi kepada warga sekitar kalau misalkan terjadi pencemaran lingkungan hidup. Jadi aktif dari perusahaan baksonya. Kemudian pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, itu kan seharusnya sudah diidentifikasi tuh apa yang kena, misalkan tanah. Berarti tanahnya itu harus diisolasi oleh si pabrik ini supaya tidak digunakan oleh masyarakat. Jangan sampai nanti ditanemin padi, ditanemin jagung, ditanemin kebaikan. Kalau ditanemin kebaikan boleh dong.
C. Penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sumber pencemaran yang ditemukan harus dihentikan. Misalnya sumbernya itu dari pipa yang bocor. Ya pipanya harus ditambal dong. Tidak mungkin dong pipa yang bocor, pipanya dimasak. Makan nasi lauknya pipa. D. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, atau ada cara lain yang mungkin dilakukan oleh pabrik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum disebutkan di ayat ini. Kemudian kita lihat pasal 54 mengenai pemulihannya. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Nah, setelah dihentikan, dibersihkan tuh unsur pencemarnya. B. Remediasi. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Kemudian C. Rehabilitasi. Upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup, termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. D. Restorasi. Upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. E. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi harusnya perusahaan yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan. Salah satunya dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan hidup yang terjadi. Jadi harusnya pabrik bakso itu ngasih tahu ke Mas Bayu Aji kalau ada kerusakan lingkungan hidup. Dengan begitu masyarakat diharapkan aware terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagai langkah awal sebelum dilakukan pemulihan. Jadi awarenya juga terhadap pencemaran lingkungan hidup, tidak hanya terhadap gosip-gosip artis yang kekinian dong. Sekarang kita beralih ngomongin sanksi nih. Ada unsur pidana yang terjadi. Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 97 sampai 120. Kita lihat pasal 98 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup itu diancam dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun, paling banyak 10 tahun dan denda minimal 3 miliar maksimal 10 miliar. Ini hukumannya sifatnya kumulatif. Jadi kata hubungnya dan. Jadi udah rugi di penjara, rugi juga di duit. Kurang apa lagi coba? Makanya jangan melakukan pencemaran dong. Kemudian di pasal 115 dijelaskan ketentuan pidana bagi orang yang sengaja mencegah dan atau menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawasan lingkungan hidup dan atau PPNS penyidik. Jadi misalkan sudah ada laporan mengenai kerusakan lingkungan hidup nih, terus penyidiknya atau pemeriksanya datang, dihalang-halangi sama seorang. Nah, yang ngalang-halangin itu bisa dipidana. Ancamannya penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ngalang-halangin, ngapain penyidik mau meriksa Anda halang-halangin? Emang itu Messi yang mau nyetak gol ke gawang Manchester United? Nah, juga dijelaskan dalam pasal 97 bahwa tindak pidana yang ada dalam undang-undang ini adalah kejahatan. Hei, pencemar lingkungan, berarti yang kalian lakukan itu jahat. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan? Dijelaskan dalam pasal 116 bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan saksi pidana dijatuhkan kepada A. Badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Jadi kalau orang itu kan udah jelas ya ke orangnya. Tapi kalau badan usaha itu bisa ke badan usaha secara korporasi maupun kepada yang memberi perintah. Termasuk kalau misalkan dilakukan oleh orang lain, misalkan gini, perusahaan bakso ini dalam pengurusan pembuangan itu dikasih ke pihak ketiga, tapi tindakan pencemaran lingkungan hidupnya dilakukan atas perintah si perusahaan bakso. Berarti yang bertanggung jawab adalah si perusahaan bakso. Mau yang disuruh itu 1 orang, 2 orang, 1 kelurahan, 1 RW, 1 penonton dangdut akademi, pokoknya perusahaan bakso aja yang tuntut dalam kasus ini.
Nah, selain pidana ada juga hal lain yang bisa dilakukan, yaitu ganti rugi secara perdata. Ganti rugi perdatanya itu diatur dalam pasal 87 sampai pasal 92 undang-undang ini. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Jadi penanggung jawab usaha yang harus melakukan ganti kerugian. Berarti kalau bentuknya PT itu direkturnya harus mengganti kerugian. Jadi Mas Bayu Aji bisa lihat pabrik bakso ini bentuknya apa, apakah PT ataukah yayasan atau koperasi atau badan usaha non badan hukum, misalkan CV, persekutuan perdata atau persekutuan dagang. Ya pokoknya cek deh, nanti baru ketahuan siapa yang bertanggung jawab. Nah, kemudian dijelaskan juga dalam penjelasannya pasal 87 bahwa ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan bayar ganti rugi, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidup dan atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Nah, dalam pasal 89 dijelaskan mengenai tenggat kadaluarsanya gugatan. Tenggat kadaluarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi, secepat apapun ya, begitu tahu mendingan langsung dilaporin deh ya. Jangan update status dulu. Ada pencemaran terus di video story. Guys, pencemaran guys. Mendingan langsung lapor lah, udah followers nggak nambah. Ada juga hak gugat pemerintah daerah. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup bisa melakukan gugatan. Jadi Mas Bayu Aji selain bisa gugat sendiri, bisa juga lapor dulu ke instansi pemerintah. Biasanya ini ada dinas lingkungan hidup di setiap kabupaten atau kota. Nanti biar mereka yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Ada juga class action di pasal 91. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan atau lingkungan untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, kalau ini Mas Bayu Aji harus mencari kira-kira ada lagi nggak orang yang merasa dirugikan akibat pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas pabrik itu. Jadi kalau ada bisa dikumpulin terus secara class action mengajukan gugatan. Tapi ingat harus kompak. Jangan tahu-tahu gugat ada yang belain pabrik. Mana sih? Ini kayaknya yang kayak gitu-gitu harus dikeluarin dari tongkrongan deh. Kemudian ada juga hak gugat organisasi lingkungan hidup diatur dalam pasal 92. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, kalau ini Mas Bayu Aji harus nyari nih kira-kira ada nggak di sana organisasi lingkungan hidup. Misalkan ada organisasi pencinta sawah. Nah, bisa cerita-cerita, bisa nunjukin pencemarannya di mana. Nanti organisasi ini yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Itu bisa. Jadi sebenarnya organisasi lingkungan hidup itu dalam Undang-Undang PPLH ini berperan cukup penting untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi dalam Undang-Undang PPLH ini sebenarnya banyak opsi yang bisa dilakukan oleh masyarakat apabila masyarakat itu merasa terganggu akibat pencemaran lingkungan hidup. Bisa menggugat secara perdata maupun bisa dilakukan secara pidana. Kalau misalkan Mas Bayu Aji memilih pidana, maka silakan laporkan ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Kalau Mas Bayu Aji memilih gugatan secara perdata, maka bisa dilakukan melalui beberapa cara tadi. Bisa langsung ke pengadilan, kemudian bisa lapor dulu ke pemerintah setempat, nanti biar pemerintah yang mengajukan gugatan. Bisa juga melakukan class action dengan mengumpulkan orang-orang yang bernasib sama dengan Mas Bayu Aji, atau bisa juga lapor dulu ke organisasi lingkungan hidup, biar nanti organisasi lingkungan hidup yang meneruskan gugatan ke pengadilan. Tapi cara apapun itu baik karena sudah difasilitasi negara, tapi cara yang terbaik adalah lakukan tindakan persuasif, lapor dulu ke RT RW, tunjukkan bukti yang cukup supaya nanti ada tanggung jawab langsung dari si pemilik pabrik. Apabila sudah keterlaluan, ya langkah hukum bisa ditempuh lah. Nah, itu dia tadi penjelasan lengkapnya mengenai permasalahan Mas Bayu Aji terkait pencemaran lingkungan. Jadi terkait pertanyaan Mas Bayu Aji, saya sudah tidak punya utang lagi ya. Semua sudah terjawab. Silahkan didiskusikan dan disimpulkan sendiri.
Buat kalian yang setuju dengan pembahasan gua, silahkan tuliskan komentar di bawah. Buat yang tidak setuju juga silahkan tuliskan komentar di bawah. Atau buat yang merasa makin bingung, bisa juga tulis komentar di bawah. Atau kalian juga bisa nanya seperti Mas Bayu Aji itu, bisa di komentar di bawah atau langsung ke Instagram @fahri_setia. Kalau saya bisa akan saya jawab, dan pertanyaan yang menarik akan ditampilkan dalam video selanjutnya. Ya, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.